Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah teori portofolio dan analisis investasi mohon izin untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang bertemakan beta. Kami perkenalkan, nama saya Dimas Berosiawan. Saya di sini mewakili dari kelompok 7 sebagai moderator. Sebelum memulai topik, saya perkenalkan anggota saya terlebih dahulu. Perkenalkan, untuk anggota yang pertama, Mas Muhaimin Idlovi. Untuk anggota yang kedua, Mbak Nabila Desi Nurhanisa. Untuk yang ketiga, saya sendiri yaitu Dimas Berosiawan. Dan selanjutnya ada Mbak Nur Farida. Untuk pokok bahasan materi pada kali ini, untuk yang pokok yang pertama yaitu ada pengertian beta, untuk yang kedua mengestimasi beta, untuk yang ketiga beta pasar, untuk yang keempat beta akuntansi, untuk yang kelima beta fundamental, yang keenam beta portofolio, dan yang terakhir yaitu untuk yang ketujuh beta untuk pasar modal berkembang. Untuk poin pertama, pengertian beta akan dipresentasikan oleh Mas Muhaimin. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian beta. Beta merupakan suatu pengukur resiko sistematik dari suatu sekuritas atau portofolio terhadap return pasar. Beta juga merupakan suatu pengukur volatilitas atau volatility return suatu sekuritas atau return portofolio terhadap return. Volatilitas merupakan fluktuasi dari return suatu sekuritas atau portofolio pada suatu periode tertentu. Jika vitalitas mengikuti fluktuasi dari return resiko pasar, maka beta bernilai 1. Artinya resiko sistematik suatu sekuritas atau portofolio sama dengan resiko pasar. Untuk yang kedua, mengestimasi beta. Beta suatu sekuritas dapat dihitung dengan teknik estimasi yang menggunakan data histori sampai mengestimasi beta masa datang. Beta histori dapat dihitung dengan 4 data. Untuk data yang pertama, data histori berupa data pasar atau beta pasar. Untuk yang kedua, data akuntansi atau beta akuntansi. Untuk yang ketiga, data fundamental atau beta fundamental, dan untuk yang terakhir data portofolio atau beta portofolio. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya, beta pasar. Beta pasar dapat diestimasi dengan mengumpulkan nilai historis return dari sekuritas dan return dari pasar pada periode tertentu. Beta pasar sama dengan kovarian return dengan return pasar dibagi varian return pasar. Contohnya seperti gambar di atas. Selanjutnya, beta pasar dapat diplot secara manual, yakni dengan cara membuat diagram sebar yang menunjukkan titik hubung antara return sekuritas dengan return pasar. Yang kedua, menarik garis lurus paling mendekati dengan semua titik. Dan yang terakhir, menghitung beta berdasarkan slope dari garis lurus, yaitu dengan membagi selisih titik maksimal dan minimal return saham dari garis lurus. Beta pasar juga dapat dihitung menggunakan regresi dengan persamaan sebagai gambar di atas. Selanjutnya ada contoh soal. Beta pasar dapat dilihat di buku portofolio halaman 472. Ini juga dapat dilihat di buku halaman 472. Beta akuntansi dapat dihitung dengan data laba akuntansi dengan cara yang sama dengan beta pasar, hanya mengganti return menjadi laba akuntansi. Beta akuntansi sekuritas ke I sama dengan
Kov laba perusahaan dengan laba pasar dibagi varian dari indeks laba pasar. Seperti gambar di atas ya. Persamaan regresi untuk mengestimasi beta akuntansi ini juga dapat dilihat di gambar di PPT. Selanjutnya, contoh soal beta akuntansi. Diketahui laba perusahaan ABC dan indeks laba pasarnya sebagai berikut. Ini dapat dilihat di buku halaman 445. Ini sampai 474. Poin selanjutnya yaitu poin kelima, beta fundamental. Menurut bukunya, Beaver, Kettler, dan Scholes dalam bukunya tahun 1970 melakukan penelitian dengan menghitung beta menggunakan beberapa variabel fundamental. Variabel yang dipilih merupakan yang berhubungan dengan risiko, karena untuk menghitung risiko, ketujuh variabel tersebut adalah poin yang pertama, dividend payout. Dividend payout yaitu diukur sebagai dividen yang dibayarkan dibagi dengan laba yang tersedia untuk memegang saham umum. Untuk poin yang kedua ada asset growth, yaitu variabel pertumbuhan aktiva atau aset growth didefinisikan sebagai perubahan tingkat pertumbuhan tahunan dari aktiva total. Poin selanjutnya yaitu ada leverage, yaitu nilai buku total utang jangka panjang dibagi dengan total aktiva. Lalu selanjutnya ada liquidity. Liquidity yaitu diukur sebagai current ratio, yaitu aktiva lancar dibagi dengan utang lancar. Selanjutnya ada asset size, yaitu diukur sebagai logaritma dari total aktiva. Variabel ini diprediksi mempunyai hubungan yang negatif dengan resiko. Selanjutnya ada earning variability. Diukur dengan nilai deviasi standar dari nilai PER, Price Earning Ratio, atau rasio P dibagi E, di mana P merupakan harga saham atau price dibagi dengan E, yaitu laba perusahaan. Selanjutnya ada accounting beta, diperoleh dari koefisien regresi dengan variabel dependen perubahan laba akuntansi. Setelah dilakukan pengujian korelasi antara beta pasar dengan masing-masing variabel pada 5 perusahaan, ternyata hanya 4 variabel yang mempunyai tingkat signifikan 1%, yakni dividend payout, leverage, earning variability, dan accounting beta. Selanjutnya, untuk mendapatkan beta fundamental adalah mendapatkan efek dari variabel fundamental dengan beta pasar menggunakan model multivariat dan secara khusus menggunakan regresi cross-sectional dengan persamaan sebagai berikut pada gambar PPT. Selanjutnya dipresentasikan oleh Mbak Nur Farida. Selanjutnya ada beta pasar dan beta fundamental. Beta pasar dan beta fundamental masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan dalam menghitung beta. Maka Rosenberg dan Marate kemudian menggabungkan keduanya dengan harapan kelemahan masing-masing tertutup dan kelebihannya tergabung agar perhitungan beta bisa lebih akurat. Kemudian ada beta portofolio. Beta portofolio dihitung dengan cara rata-rata tertimbang dari masing-masing individual sekuritas yang membentuk portofolio sebagai berikut, yang dirumuskan BP yaitu beta portofolio sama dengan sigma W yaitu proporsi sekuritas dikali BI yaitu beta individual sekuritas. Beta portofolio umumnya lebih akurat dibandingkan dengan beta tiap-tiap individual sekuritas. Alasan mengapa beta portofolio lebih akurat dibanding tiap individual sekuritas. Yang pertama, beta individual sekuritas diasumsikan konstan. Kenyataannya, beta individual sekuritas dapat berubah sewaktu-waktu. Beta portofolio akan meniadakan perubahan beta individual sekuritas dengan perubahan beta individual sekuritas lainnya. Jika beta tidak konstan dari waktu ke waktu, maka beta portofolio akan lebih akurat dibandingkan beta individual sekuritas. Alasan yang kedua, perhitungan beta individual sekuritas tidak lepas dari kesalahan pengukuran dan kesalahan acak. Pembentukan portofolio akan mengurangi kesalahan ini karena mungkin akan ditiadakan oleh kesalahan sekuritas lainnya. Dengan demikian, beta portofolio diharapkan dapat lebih akurat dibandingkan beta individual sekuritas.
Beta disesuaikan dan beta untuk pasar modal berkembang. Yang pertama ada ketepatan historis. Kesalahan pengukuran beta portofolio akan semakin kecil dengan semakin banyaknya sekuritas di dalamnya karena kesalahan perhitungan beta untuk masing-masing sekuritas akan saling meniadakan. Yang kedua, menyesuaikan dan memprediksi beta. Memprediksi nilai beta dapat dilakukan dengan cara lain, yaitu nilai dari beta yang diprediksi sesungguhnya juga mempunyai kecenderungan mendekati nilai ke rata-ratanya. Beta historis disesuaikan mengarah ke nilai rata-ratanya yang dapat dirumuskan sebagai berikut. BI sama dengan 1/2 dikali BI ditambah 1/2 dikali rata-rata B1 atau BI. Beta untuk pasar modal berkembang perlu disesuaikan dengan cara beta yang bias disebabkan oleh perdagangan yang tidak sinkron. Yang keempat, perdagangan tidak sinkron. Perhitungan beta akan menjadi bias jika kedua periode ke T atau periode ke waktu tidak sinkron. Periode ke waktu dapat berupa harian, mingguan, dan bulanan. Yang kelima, pengujian terhadap bias. Yang pertama ada perumusan perhitungan beta sekuritas ke I yang dirumuskan sebagai berikut, yaitu BI sama dengan kovarian RM kali RM dibagi varian RM. Rumus perhitungan beta return index pasar dirumuskan beta M sama dengan kovarian R kali RM dibagi varian RM, sehingga kovarian RM sama dengan varian RM, yaitu beta M sama dengan varian RM dibagi varian RM sama dengan 1. Koreksi terhadap bias. Beberapa metode dapat digunakan untuk mengoreksi bias yang terjadi untuk beta sekuritas akibat perdagangan tidak sinkron. Terdapat 3 metode, yaitu dari metode Scholes dan Williams 1977, kemudian ada metode Dim Sum 1979, yang ketiga ada metode Fowler dan Rourke 1983. Yang pertama ada metode Scholes dan Williams, yaitu mengkoreksi bias dari perhitungan beta akibat perdagangan tidak sinkron dengan rumus sebagai berikut, bisa dilihat di PPT. Kemudian perhitungan beta koreksian melibatkan N sampai periode lag dan LED, sehingga dirumuskan sebagai berikut. Kemudian ada metode Dim Sum. Metode Dim Sum menyederhanakan cara Scholes dan William ini dengan cara menggunakan regresi berganda. Beta koreksian menurut metode Dim Sum untuk sekuritas ke I adalah sebagai berikut. Rumusnya bisa dilihat di PPT. Kemudian ada metode Fowler dan Rourke. Metode Fowler dan Rourke berargumentasi bahwa metode Dim Sum yang hanya menjumlahkan koefisien regresi berganda tanpa memberikan bobot akan tetap memberikan beta yang bias. Metode Fowler dan Rourke melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, operasikan persamaan regresi berganda seperti yang dilakukan di metode Dim Sum yang dirumuskan sebagai berikut. Yang kedua, operasikan persamaan regresi untuk mendapatkan korelasi serial return indeks persamaan dengan return indeks pasar periode sebelumnya yang dirumuskan sebagai berikut. Kemudian hitung bobot yang digunakan sebesar W sama dengan 1 plus P dibagi 1 plus 2 dikali P1. Kemudian hitung beta koreksi sekuritas KI yang merupakan penjumlahan koefisien regresi berganda dengan bobot yang dirumuskan BI sama dengan W plus 1 W plus B pangkat min 1 ditambah B pangkat 0 ditambah W dikali B pangkat plus 1. Cara lain untuk mengkoreksi bias yang terjadi akibat perdagangan tidak sinkronnya dengan cara membuang observasi sampel yang menyebabkan terjadinya bias. Data di pasar modal berkembang juga diduga mempunyai distribusi tidak normal. Pengujian normalitas dilakukan dengan berdasarkan pada nilai skewness sebagai berikut, yaitu Z sama dengan skewness dibagi akar 6 dibagi N.
Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada rekan-rekan kelompok. Berikut adalah hasil dari pemaparan materi-materi sudah kami paparkan. Apabila ada yang kurang paham, bisa langsung bertanya melalui ketentuan yang berlaku yang telah di-share di grup. Terima kasih atas perhatian saya sebagai moderator, mewakili dari kelompok 7, meminta maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam pembuatan dan pemaparan materi. Kami mohon pamit undur diri. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.